Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 847, baru saja dimulai. Tentu saja. Aku bangga sebagai putra ras laut. Bakatku jauh melampaui manusia. Kamu sudah bisa bertarung sejauh ini saja sudah seharusnya merasa bangga. Tapi kamu masih bermimpi ingin menang? Yun Xiao menepuk keningnya, terlihat pasrah. Aku sudah menghajarmu sampai hampir tidak dikenali, tapi kamu masih saja sombong. Dari mana kalian dapat rasa superioritas itu? Terlalu lama di laut sampai air masuk ke otak? Brengsek. Ruo Xiang meraung. Amarah dan rasa terhina meledak di dalam dirinya. Tombak di tangannya bergetar keras. Bayangan kepala naga di belakangnya perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam kondisi itu, ruang di sekitarnya mulai retak dengan sendirinya. Kekuatan yang menguasai dunia. Wajahnya terlihat kesakitan saat proses penyatuan berlangsung. Tiba-tiba dia meraung dan menebas dari langit. Cahaya tebasan itu terang menyilaukan, seolah membelah langit menjadi dua. Ekspresi Yun Xiao berubah serius. Tekanan dari tebasan itu membuat 9 pedang di depannya bergetar. Seolah merasakan ketakutan di hadapan kekuatan mutlak. Kuat sekali. Sampai bisa membuat senjata tingkat 9 bergetar. Yun Xiao segera membentuk segel dengan satu tangan. Cermin awan senja muncul di tangannya. Cahaya cermin jatuh dan mengubah langit. Permukaan cermin terbentuk di depannya, menjadi sebuah susunan pertahanan. Bang! 9 pedang terpental oleh serangan tombak itu. Setelah menyatu dengan kepala naga, tubuh Ruo Xiang berubah hitam pekat dan membesar. Nenek moyangnya adalah naga bertanduk, salah satu keturunan naga. Tubuhnya kini menunjukkan tanda kembali ke asal, dan kekuatannya melonjak ke puncak. Trik kecil. Bang! Susunan cermin hancur seketika. Cahaya dari cermin awan senja pun lenyap. Saat memecahkan cermin, sebagian kekuatan Ruo Xiang juga terpecah dan hilang. Bahkan dia sempat terkena dampak balik dari kekuatannya sendiri. Namun kekuatan besarnya tetap tidak bisa dihentikan. HMPH, aku ingin lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Ruo Xiang mendengus dingin. Tubuh dan tombaknya bergerak bersamaan, lalu menebas ke arah Yun Xiao. Setelah kehilangan energi rohnya, pedang Yun Xiao tak mampu menahan. Tebasan itu menghantam pedang es di tangannya. Kekuatan besar menekan tubuhnya, seolah ingin menghancurkannya. Bang! Yun Xiao tidak mampu menahan. Kekuatan naga yang luar biasa menghantamnya dan melemparkannya ke langit. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat keduanya berubah menjadi cahaya hijau dan melesat ke atas. Li Yun Xiao, kamu sudah kehabisan cara. Tapi aku baru saja mulai. Hahaha. Tawa liar Ruo Xiang menggema di udara, bersama tekanan naga yang menyesakan. Hati semua seniman bela diri tenggelam. Pertarungan ini terasa sudah berakhir. Hehe, Tuan Kota Jiang. Kalau Li Yun Xiao bahkan tidak bisa melewati tahap ini, aku khawatir dia akan mati atau cacat setelah pertarungan. Katanya calon nomor 1 dunia. Hahaha. Orang yang tadi tidak setuju kini tertawa lega. Suasana hatinya jauh lebih baik. Jiang Churan mengerutkan kening dan menatap ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Diam. Wajah Ning Qiwei menjadi muram saat dia memarahi. Kalau kamu tertawa lagi, aku akan mengusirmu. Ekspresi pria itu berubah sedikit. Dia mendengus dingin. HMPH, aku tamu terhormat Kota Bulan Merah. Begini caramu memperlakukan tamu? Niat membunuh di mata Ning Qiwei membeku. Kalau aku tidak suka, kamu bukan tamu penting. Dan kalau bukan tamu penting, membunuhmu itu mudah. Wajah pria itu langsung berubah. Dia segera menutup mulut, tapi matanya masih dingin dan angkuh. Li Yun Xiao adalah orang dari pihak kami, kata pria lain. Kalau dia kalah, pantaskah kamu menertawakannya seperti itu? Paman Bieli, Ning Qiwei berdiri dan berkata tegas, aku akan menunggu Yun Xiao menyerah. Tolong segera hentikan pertarungan. Ucapannya langsung menimbulkan kegaduhan. Jiang Bieli mengerutkan kening.
Dia harus mengaku kalah, kehilangan kemampuan bertarung, atau menyerah dalam hati. Barulah dianggap kalah. Ning Qiue menatapnya tajam. Keadaannya sudah seperti ini, kamu masih bilang belum kalah? Wajahnya makin gelap. Apa kamu juga ingin melihat Yun Xiao mati? Jiang Bieli hanya meliriknya, tidak menjawab. Tatapannya kembali ke langit. Di bawah tekanan kekuatan naga, para seniman bela diri dengan kultivasi rendah bahkan hampir tidak bisa berdiri, apalagi menatap ke atas. Saat ini, hanya sedikit orang yang masih bisa melihat jelas pertarungan itu. Kalau Li Yun Xiao menyerah sekarang, bagaimana dengan Ruo Bing? Tanya Ruan Hongyu. Sebagai gurunya, bagaimana kamu bisa setega ini? Ning Qiue mendengus dingin. Kita harus memilih yang lebih ringan. Kalau Yun Xiao kalah, kita masih bisa cari cara untuk menyelesaikan urusan pernikahan Ruo Bing. Tapi kalau Yun Xiao mati, siapa yang bisa menghidupkannya lagi? Yun Xiao adalah putra Gu Feiyang. Apapun yang terjadi, dia harus melindungi garis keturunan itu. Tiba-tiba Jiang Churan berseru pelan. Hah? Dia masih punya kekuatan untuk melawan? Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua yang masih bisa melihat langsung menatap ke langit. Dalam cahaya hijau yang besar, wajah Heruo Xiang tampak garang. Kekuatan di tangannya terus meningkat, siap menghancurkan Yun Xiao sepenuhnya. Semua orang mengira Yun Xiao tidak punya cara lagi. Namun tiba-tiba, kekuatan lain muncul. Kekuatan itu sangat dominan, sangat menekan, dan perlahan mulai menahan kekuatan naga. Apa ini? Mata Heruo Xiang menyusut saat dia menatap dengan kaget. Tubuh Yun Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Seolah diselimuti lapisan emas yang menyilaukan seperti matahari. Tekanan naga langsung tertahan. Tubuhnya yang hampir runtuh mulai pulih kembali. Yun Xiao membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak. Tubuh emas tak terkalahkan. Di balik cahaya emas itu, wujud Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 muncul. Matanya menyala seperti api, tajam dan menggetarkan. Itu. Semua orang tercengang. Melihat sosok aneh berkepala 3 dan berlengan 6 itu, pikiran mereka seperti berhenti. Jiang Churan juga terkejut. Ini, tubuh emas yang tak bisa dihancurkan? Kenapa ada 3 kepala dan 6 lengan? Saat kata tubuh emas tak bisa dihancurkan terdengar, semua orang langsung menarik napas dingin. Karena nama itu melambangkan satu hal. Kekuatan tertinggi di dunia. Ning Qiue juga terkejut. Ia tidak menyangka Yun Xiao memiliki begitu banyak kartu di tangannya. Namun, ia segera menyadari betapa seriusnya situasi ini dan berkata, bagaimana mungkin itu tubuh emas yang tak bisa dihancurkan? Pernahkah kalian melihat Tao Cangkong berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan? Itu pasti teknik Dharmakaya yang sangat kuat, hanya saja efeknya menyerupai tubuh emas. Sebenarnya, di dalam hatinya ia juga merasa ragu. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, ia harus menyangkalnya terlebih dahulu. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Aku pernah melihat tubuh emas Tao Cangkong sebelumnya. Bukan seperti ini, Jiang Churan mengangguk. Dengan penilaian dari penguasa kota Bulan Merah, kerumunan sedikit merasa lega. Namun, mereka masih berbisik pelan, tak berdaya menghadapi banyaknya kartu yang dimiliki Yun Xiao. Pada saat itu, semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Mereka merasa jika pertarungan ini terus berlanjut, Yun Xiao mungkin masih menyimpan beberapa kartu truf lagi, dan akan terus membalikan keadaan sampai akhirnya menang. Xiangzi, pertarungan kita selesai di sini. 3 wajah Yun Xiao tampak dingin. Tiba-tiba, sebuah mata terbuka di antara alisnya. Kekuatan api yang mengerikan menyembur keluar dan berubah menjadi seekor phoenix yang menyala terang. Apa? Heruo Xiang terkejut. Jarak mereka terlalu dekat. Begitu api muncul, ia langsung merasakan kekuatan yang menakutkan. Bahkan naga ki miliknya hampir terbakar habis. Kehancuran naga sejati. Heruo Xiang membuka mulutnya. Bayangan kepala naga hijau menyatu dengan dirinya, lalu semburan napas naga keluar. Kekuatan itu langsung menghancurkan wujud Phoenix, bahkan berubah menjadi naga biru yang mengaum dan melesat di udara. HMPH, api surgawi Phoenix dan pusaran apiku. Yun Xiao kembali membentuk segel. Api yang tersebar berkumpul, sementara pusaran angin keluar dari dahinya.
Keduanya menyatu menjadi badai api yang melesat menuju napas naga. Di saat yang sama, pedang dingin di tangannya memancarkan aura beku yang menusuk ruang. Niat pedangnya menembus cahaya tombak, membuat Eruo Siang merinding. Nyanyian pedang teratai azur, 100 bunga mekar. Ia meraung. Teratai es raksasa terbentuk di ujung pedangnya. Dengan satu tebasan, ia memotong tekanan yang menahannya lalu mundur cepat. Di langit, ratusan teratai es bermekaran. Indah, tetapi mematikan, karena semuanya terbentuk dari energi pedang. Saat kelopak-kelopak itu terbuka penuh, semuanya melesat menuju Eruo Siang. Dalam sekejap, hujan pedang es memenuhi langit, berkilau seperti meteor. Di sisi lain, badai api terus bertarung melawan napas naga. Perlahan, ia mulai menguasai dan menekan kekuatan itu. Seluruh langit tampak seperti lautan kembang api. Semua yang menyaksikan terpaku, bahkan merasa terpesona. Brengsek. Eruo Siang terkejut. Ia tidak menyangka Yun Xiao memiliki kartu sekuat ini. Ia mengayunkan tombaknya dengan marah, menghancurkan semua serangan pedang es. Yun Xiao memanfaatkan celah itu untuk mengatur napas dan mundur. Ia menginjak buaya, sementara keenam lengannya mulai bersinar. Satu persatu artefak tingkat tinggi muncul. Keenam matanya menatap dingin ke depan. Apa itu? Suani dan buaya? Peliharaan? Jangan-jangan dia seorang summoner? 3 kepala dan 6 lengan? Ini teknik apa sebenarnya? Kerumunan benar-benar bingung. Pertarungan ini terasa semakin tidak masuk akal, jauh melampaui imajinasi mereka. Mata Jiang Churan berkilat. Ia tampak bersemangat dan berkata dengan tulus, luar biasa. Ini pasti kondisi terkuatnya. Keduanya akhirnya mengeluarkan semua kartu mereka. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang langsung terpaku. Langit sudah retak, bumi hancur, senjata tingkat tinggi di arena pun sudah luluh. Lubang-lubang besar menganga di tanah, retakan memenuhi langit. Dan ini baru permulaan? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.